Ustadz. Oh, Masya Allah. Silakan. Kalau berbicara tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Allahumma Wasallam sholli wa sallim wa sebagai barik alaih. contoh teladan terbaik tidak akan pernah habisnya. Bahkan Allah sendiri yang langsung menjelaskan di dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah datang suri tauladan, contoh terbaik, role model yang terbaik yaitu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah menghadapi istri-istri beliau. Ketika Rasulullah SAW di awal-awal fase beliau diangkat menjadi Nabi, menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Rasulullah membutuhkan sosok wanita yang mengayomi sebagai ibu, sebagai pemasong atau pendukung dakwah beliau, yaitu Siti Khadijah radhiyallahu taala anha wardaha. Ibunda Khadijah itu Rasulullah dalam keadaan takut, Rasulullah pulang ke rumah langsung mengatakan kepada Ibunda Khadijah, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku dalam keadaan takut." Apa respon Khadijah? Seandainya Khadijah pada saat ini adalah Aisyah radhiyallahu taala anha, maka mungkin Ibunda Aisyah langsung, Rasul aja takut apalagi gue gitu ya. Tapi karena Khadijah radhiyallahu taala memiliki karakter keibuan, maka Khadijah langsung memeluk Rasulullah, memberikan selimut, lalu kata Khadijah radhiyallahu taala anha wardaha, "Engkau itu orang baik, kau itu suka menyambung silaturahim, kau itu suka membantu orang, kau itu suka bersedekah. Enggak mungkin ada yang mau jahat sama kamu," gitu. Karena Khadijahnya ini lebih keibuan daripada Rasulullah SAW, artinya lebih dewasa dibanding Rasulullah SAW pada saat itu. Maka pada saat itu Rasulullah menghadapinya sebagai yang lebih muda daripada Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha wardaha. Ketika bersama Aisyah radhiyallahu taala anha wardaha, ini kan yang dua ini yang selalu diambil contoh. Pernah seketika Aisyah radhiyallahu taala anha wardaha itu membuat Rasulullah marah. Tapi bagaimana Rasulullah SAW kepada Ibunda Aisyah? Kata Rasulullah SAW, "Close your eyes." Tutup matamu gitu. Tutup matamu. Ketika ditutup matanya, Rasulullah SAW datang langsung memeluknya. Kata Rasulullah, "Saya marah sama kamu, tapi ketika aku memelukmu langsung hilang marahku kepadamu," gitu. Jadi beginilah Rasulullah SAW menghadapi. Rasulullah itu tidak pernah marah kepada istrinya di hadapan orang lain. Pernah suatu ketika dikirimkan makanan dari istri Rasulullah yang lain. Yang nerima nih Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ya cemburu lah. Namanya wanita biasa gitu kan. Maksudnya wanita secara fitrah manusiawi biasa gitu. Akhirnya dipecahin piringnya, tertumpah kurma tersebut. Ada sahabat yang lain di luar. Kata sahabat ini heran juga. Wah ya Allah, Rasulullah diomelin nih, Rasulullah diomelin nih. Tapi Rasulullah SAW coba ngomong gini, "Ibumu lagi cemburu, ibu kalian lagi cemburu." Gitu Rasulullah menghadapi yang namanya istri-istri beliau. Ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wardaha bersama dengan Ibunda Hafsah itu cemburu dengan Maria ya, salah seorang istri Rasulullah SAW yang melahirkan Ibrahim. Ketika mereka mengatakan lahir anaknya Rasulullah, mereka langsung kayak ngobrol gitu. "Coba deh lihat deh anaknya, nggak ada mirip-miripnya sama Nabi," gitu. Dalam riwayat diceritakan kayak gitu kan. Artinya mereka nggak menerima gitu anak dari istri yang lain Rasulullah SAW. Mereka juga cemburu, mereka juga sakit hati. Tapi Rasulullah SAW langsung menegur mereka. Artinya turunlah ayat tadi disebutkan wallati takhafuna nusyuzahunna. Rasulullah menghukum mereka. Ada mungkin yang dihukum dengan cara Rasulullah mendiamkannya. Ada juga yang dihukum dengan cara Rasulullah tidak yang namanya mendekati mereka. Dan inilah bagaimana Rasulullah SAW. Kalau kita baca sirahnya Rasulullah SAW, ini memang pelajaran yang sangat penting, karakter bagaimana kita yang namanya sabar dan menghadapi yang namanya pendidikan. Gitu. Jadi benar-benar apa yang dialami Rasulullah dan bagaimana Rasulullah menyikapinya ini terjadi pada saat ini ya. Ustadz ya, benar-benar pembelajaran kan bagi banyak kita juga semua tuduhan-tuduhan dari misionaris mengatakan Muhammad itu pelecehan seksual atau apa segala macam. Padahal ternyata Rasulullah itu memberikan contoh terbaik. Gitu. Dan itu lagi-lagi untuk umatnya ya. Betul, Masya Allah. untuk seluruh dunia. Masya Allah. Ya terima kasih banyak Ustadz Syam, Jamaah Islam itu Indah. Insya Allah setelah ini akan ada lagi nih ensiklopedia Islam yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Nah kira-kira akan bahas apa ya tema selanjutnya? Nanti juga akan ada doa bersama yang nantinya juga akan dibawakan oleh Ustadz Syam untuk melembutkan hati perempuan agar tidak terlalu egois. Subhanallah. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, jamaah, alhamdulillah.